Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Iga Fika Kabeakan. Saya berasal dari BPIC. Di sini saya akan mempraktikkan ceramah tentang niat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan agar dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula kita beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam kebenaran seperti pada siang hari ini. Jadi di sini sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Nama saya Iga Fika Kabeakan. Saya berasal dari Sidi Karandairi dan sekarang saya kuliah di UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berdirinya saya di sini untuk melakukan praktikum untuk tugas saya seperti itu. Baik. Topik yang akan saya bawakan pada siang hari ini tentang niat. Tentang niat. Sebelumnya, niat itu adalah perkataan yang berasal dari dalam diri kita. Gitu. Jadi, niat itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang hendak kita lakukan harus dimulai dengan niat. Contohnya, kita ingin melakukan perjalanan, ingin memakan, minum, atau ingin memasuki ruangan, masuk masjid, segala macam harus diawali dengan niat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya niat seperti itu. Jadi harus dimulai dengan niat. Lanjut, niat itu terbagi atas dua. Ada niat yang baik, ada yang kurang baik, atau sama saja dengan niat yang buruk. Jadi yang kita pilih seharusnya niat yang baik. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita ingin melakukan perjalanan, ada niatnya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah
tapi hanya 1.000 rupiah. Tapi karena niatnya yang luar biasa, Budi akan memperoleh pahala yang luar biasa pula. Mungkin di hari-hari selanjutnya Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa dari yang 1.000 rupiah tadi gitu. Berlipat ganda dari yang 1.000 rupiah tadi. Karena niatnya si Budi tadi memang karena Allah. Beda kalau misalnya hal yang itulah tadi contoh hal yang kecil menjadi besar. Yang 1.000 rupiah si Budi akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari yang 1.000 rupiah. Itu hal kecil menjadi besar. Kebalikannya hal besar menjadi kecil. Contohnya ada seorang ibu-ibu yang ingin mengundang anak yatim sebanyak 200 orang. 200 orang. Memang ibu tersebut mampu untuk mengundang 200 anak yatim atau piatu tersebut. Mampu memberi makanan mungkin, memberi amplop atau uang, memberi bingkisan-bingkisan lain. Mungkin ibu itu memang mampu memberikan hal-hal tersebut. Tapi niat awal ibu tersebut hanya untuk menerima pujian dari orang banyak, dari tetangga, dari saudara-saudaranya. Ibu itu hanya mengharapkan pujian saja, tidak mengharapkan apa setelah ini saya dapatkan dari Allah kalau saya bersedekah. Tidak seperti itu. Ibu itu hanya menginginkan pujian-pujian saja. Alhasil dari yang sudah dikeluarkan ibu itu begitu banyak uang, mungkin begitu banyak tenaga yang dikeluarkan ibu itu. Alhasil karena niatnya, Allah memandang hal itu jadi kecil karena niat. Jadi hal yang besar bisa menjadi kecil karena niatnya. Itu yang maksud dari perkataan Ibnu Mubarak tersebut itu. Jadi buat adik-adik sekalian atau buat saya juga, mari sama-sama memulai hal atau niat yang baik untuk memperoleh hal yang baik pula. Jadi di sini ada tiga kata rangka yang saya dapatkan atas apa yang saya sampaikan, bahwasanya niat yang baik, niat yang positif, ikhlas dan karena Allah. Karena segala sesuatunya kalau kita mengkaitkan hal karena Allah, maka apa yang kita dapatkan itu karena Allah gitu. Yang baik-baik pula lah yang sampai kepada kita. Jadi buat satu ada kutipan yang saya baca setelah saya membaca niat buku-buku tentang niat, bahwasanya tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi untuk dicapai. Yang ada hanyalah niat yang terlalu rendah untuk melangkah. Jadi buat kita semuanya, mari kita hari-hari kita, kegiatan kita harus dimulai dengan niat yang baik, niat yang positif, agar selalu